Jadi pikiran negatif itu kan hanya mengajak kita untuk melihat sisi gelap dalam hidup kita. Sementara pertanyaan tadi mencoba mengajak kita, mencoba menarik tangan kita untuk melihat juga sisi lain, yaitu sisi terang dalam hidup kita. Halo, balik lagi di Ngomongin Buku. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku yang sudah sempat kita bahas di minggu sebelumnya, yaitu buku yang ditulis oleh Daniel Amen. Judulnya adalah Pahami Jenis Otak Anda dan Maksimalkan Kekuatannya Agar Anda Lebih Bahagia. Di video sebelumnya tentang buku ini gitu ya, kita sudah membahas tentang jenis-jenis otak manusia yang ditemukan oleh Daniel Amen dan timnya. Kemudian problem mental apa yang mungkin ditimbulkan oleh jenis-jenis otak tersebut, serta nutrisi apa yang bisa kita berikan gitu ya, agar otak berikut masing-masing keunikannya tersebut bisa seimbang sistem kerjanya. Nah, kalau teman-teman belum menonton video tersebut, silakan tonton video yang saya upload sebelum video ini. Oke, sebagaimana janji saya sebelumnya, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang buku ini. Di mana pembahasannya kali ini ialah tentang bagaimana membangun kebahagiaan gitu ya, kesehatan mental dari aspek psikologis. Aspek psikologis nantinya akan banyak bicara tentang bagaimana mengatur pikiran, emosi, dan perilaku kita. Nah, di buku ini ada beberapa strategi terkait hal tersebut gitu ya, terkait bagaimana caranya mengontrol pikiran dan emosi kita. Tapi dari beberapa strategi yang ada, saya pilih salah satu pembahasan yang sepertinya dibutuhkan oleh banyak orang, yaitu tentang bagaimana mengendalikan pikiran negatif yang ada dalam diri kita. Oke, kita harus tahu dulu gitu ya, bahwa mengendalikan pikiran negatif itu bukanlah perkara yang mudah. Bahkan Amen sendiri bilang demikian gitu ya, dalam buku ini. Kenapa? Karena default otak kita itu memang cenderung untuk memikirkan gitu ya, atau memperhatikan hal-hal yang negatif. Bawaannya memang seperti itu. Nah, siapa yang memulai untuk cenderung berpikir negatif ini? Yang memulai adalah leluhur kita. Manusia yang hidup ratusan ribu tahun yang lalu atau bahkan jutaan tahun yang lalu. Manusia purba yang hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan gitu ya. Mereka lah yang memulai untuk membiasakan diri mereka berpikir negatif. Berpikir dengan penuh prasangka. Kenapa? Karena dengan cara demikianlah mereka itu dapat survive hidup di alam liar. Gitu ya. Berpikir dengan penuh kewaspadaan, penuh kehati-hatian, penuh prasangka negatif. Bahwa mungkin apa yang ada di sekitar mereka itu adalah hal yang berbahaya. Itu ternyata dapat membantu mereka terhindar dari berbagai mara bahaya. Nah, kalau tidak waspada ya udah mereka akan mudah diserang gitu ya, entah itu oleh kelompok lain, oleh hewan buas, atau bahkan oleh bencana alam. Jadi pada masa itu pikiran negatif, kewaspadaan tingkat tinggi itu sangat-sangat diperlukan. Nah, cara berpikir yang seperti ini ternyata terus diadopsi dan dipakai oleh manusia hingga sekarang. Jadi dalam perspektif evolusioner gitu ya, kita itu tidak hanya mewarisi aspek fisik manusia zaman dulu, manusia zaman purba, tapi juga aspek mental mereka, cara berpikir manusia-manusia zaman dulu, zaman purba. Nah, cara berpikir yang seperti inilah yang mesti kita kurangi, kita kendalikan di zaman ini, di saat ini. Kenapa? Karena zamannya sudah berubah. Kita tidak lagi hidup di alam liar gitu ya, sehari-hari kita tidak berhadapan dengan hewan buas gitu ya, kita malah berhadapan dengan sesama manusia. Dan kenapa juga kita harus mampu mengendalikan pikiran negatif tersebut untuk di zaman sekarang? Karena untuk saat ini, alih-alih bisa membantu kita untuk hidup seperti manusia purba gitu ya, pikiran negatif malah menghasilkan berbagai permasalahan. Baik itu permasalahan mental, kemudian nanti juga bisa mengakibatkan berbagai penyakit fisik. Dan terakhir, pikiran negatif juga tentu akan mengganggu relasi sosial kita dengan orang lain. Jadi lebih banyak efek buruknya dibanding efek baiknya. Lebih banyak mudorotnya dibanding manfaatnya. Dengan begitu, pikiran negatif untuk zaman sekarang pada diri kita sebagai manusia itu harus bisa kita minimalisir, harus bisa kita kendalikan. Oke, di buku ini Amen menuliskan apa saja jenis-jenis pikiran negatif yang sering muncul di kepala kita. Beberapa di antaranya ialah
Pertama, pikiran hitam putih. Biasanya kata-kata yang sering muncul dari pikiran ini adalah selalu, semua, ya, dan tidak pernah. Misalnya, saya selalu diejek oleh orang-orang, ya. Semua yang saya lakukan tidak pernah berhasil. Saya tidak pernah diajak bicara oleh orang lain. Nah, itu kata-kata yang bisa mengarahkan kita pada pikiran negatif. Kemudian kedua, pikiran yang lebih fokus pada hal-hal yang buruk, gitu ya. Jadi dari setiap peristiwa, kejadian, situasi, biasanya ada orang-orang yang itu selalu fokus pada hal-hal buruknya. Dia tidak mencoba untuk melihat hal-hal baik, gitu ya, pelajaran yang bisa dia ambil dari peristiwa tersebut, situasi tersebut, atau bahkan hikmah dari kejadian tersebut. Jadi dia lebih fokus atau memilih untuk melihat hal-hal buruknya daripada hal-hal baik dari sebuah peristiwa. Kemudian ketiga, pikiran negatif yang membuat kita merasa bersalah. Nah, biasanya kata-kata yang sering muncul di kepala, gitu ya, saat ada pikiran negatif ini adalah kata-kata seharusnya, gitu, atau semestinya. Misalnya, semestinya aku tidak pergi ke tempat itu. Misalnya dia pergi ke tempat itu, kemudian ada kejadian yang tidak menyenangkan, muncullah kalimat tersebut, gitu ya. Semestinya aku tidak pergi ke tempat itu. Atau semestinya aku tidak kenal dengan orang itu. Dan lain-lain. Untuk evaluasi sih oke-oke saja, gitu ya. Tapi kalau sampai melumpuhkan dan membuat kita jatuh, tidak berdaya, gitu. Nah, ini sudah tanda bahwa pikiran tersebut merusak diri kita. Jadi kadang-kadang muncul perasaan bersalah yang bukannya malah membuat kita lebih maju, gitu ya, mengevaluasi diri, tapi ada juga perasaan bersalah yang dipikirkan secara berulang-ulang dan itu menghancurkan diri kita. Nah, ini pikiran negatif. Keempat, pikiran negatif yang muncul dari kegemaran kita, kecenderungan kita untuk membaca pikiran orang lain. Nah, tidak hanya membaca pikiran, gitu ya, tapi juga membaca dalam tanda kutip sedikit, ya, tanda-tanda dari perilaku orang lain. Misal, gitu ya, kita dalam satu ruangan, ada beberapa orang dalam ruangan tersebut. Tiba-tiba ada seseorang masuk dan bertanya, tidak kepada kita, gitu, tapi kepada orang lain yang ada di ruangan tersebut. Mulai muncul pikiran negatif dari sedikit tanda-tanda yang ada tadi. Muncul pikiran negatif, apakah orang tadi benci dengan saya? Sehingga dia tidak bertanya kepada saya, tapi bertanya kepada orang lain, gitu ya. Akhirnya kepikiran dan merasa resah dengan pikiran negatif kita. Atau contoh lain, misalnya kita chat seseorang, ini sering kali terjadi, gitu ya, kemudian chat itu tidak dibalas, mulai muncul pikiran, gitu ya, dari sedikit tanda-tanda itu tadi, mulai muncul kesimpulan kayaknya dia marah dengan saya itu. Nah, ini pikiran negatif, padahal, gitu kan, belum tentu. Bisa saja dia sibuk, bisa saja dia lagi dalam perjalanan sehingga tidak bisa membalas chat kita dan lain-lain. Masih ada banyak opsi yang bisa menenangkan kita, tapi terkadang, gitu ya, dengan pikiran negatif yang penuh di kepala kita, kita lebih suka memilih opsi untuk berpikir negatif. Oke, untuk membunuh pikiran negatif kita, untuk menghalau pikiran negatif kita, Amen dalam buku ini mengajarkan, ya, salah satu cara yang ia pinjam dari rekannya Byron Katie. Caranya yaitu dengan mengajukan 5 pertanyaan kepada pikiran negatif yang muncul dalam kepala kita. Misal, gitu ya, pikiran negatifnya adalah, dalam pikiran negatif muncul sebuah kesimpulan bahwa semua orang tidak menyukai kita, tidak menyukai saya. Itu pikiran negatif misalnya yang muncul dalam diri kita. Nah, maka ketika pikiran itu muncul, coba ajukan pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apakah hal itu benar? Nah, biasanya pikiran negatif kita akan menjawab iya. Jadi kita mencoba untuk berjarak dengan pikiran negatif kita, seolah ia adalah sosok yang lain dari diri kita. Kita tanyakan kepada dia, apakah hal itu benar? Biasanya di pertanyaan pertama ini dia akan menjawab iya, bahwa semua orang tidak menyukai kita, menyukai saya, gitu ya. Kemudian setelah pertanyaan pertama diajukan, ajukan pertanyaan yang kedua, apakah hal itu mutlak sampai 100% benar? Gitu. Nah, pada titik ini ketika pertanyaan kedua diajukan, apakah 100% benar semua orang tidak menyukai kita? Jadi kita mencoba mendebat pikiran negatif kita. Nah, di saat ini, ketika pertanyaan ini diajukan, dia mulai ragu. Kayaknya ada orang yang menyukai kita, menyukai saya, gitu ya. Kita dan pikiran negatif kita berdialog. Nah, setelah itu lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana perasaan kita ketika kita mempercayai pikiran negatif tersebut? Gitu ya. Kalau kita mempercayai bahwa semua orang tidak menyukai kita,
apa yang kita rasakan. Nah, maka jawabannya adalah kita bisa menjawab kita merasa sedih, kita merasa kecewa, gitu ya, kita merasa takut, dan lain-lain. Nah, setelah itu ajukan pertanyaan yang keempat. Bagaimana kalau sebaliknya? Bagaimana kalau kita memiliki pikiran yang sebaliknya, bahwa tidak semua orang membenci kita, ada kok orang-orang yang menyukai kita, gitu kan? Nah, ajukan pertanyaan ini. Kalau sebaliknya, perasaan kita gimana? Maka pikiran kita yang negatif tadi, yang sedang kita ajak untuk berdialog, gitu ya, yang coba kita untuk ajak debat, gitu, karena dia memunculkan pikiran negatif, maka jawabannya adalah tentu saja kalau kita punya pikiran yang sebaliknya dari yang dipikirkan oleh pikiran negatif, maka kita merasa lebih bahagia kalau ada orang yang menyukai kita. Ternyata kita bisa merasa lebih senang, kita bisa merasa lebih percaya diri, dan lain-lain. Nah, terakhir, pertanyaan kelima, setelah kita merasa nyaman dengan statement atau kesimpulan yang sebaliknya dari apa yang dipikirkan oleh pikiran negatif, maka pertanyaan kelima yang bisa kita ajukan adalah apakah ada buktinya bahwa hal itu benar, bahwa ada ternyata orang-orang yang juga menyukai kita, tidak semuanya orang membenci kita. Apakah itu benar? Apakah ada buktinya? Maka kita bisa menjawab dengan cara memutar memori atau ingatan di kepala kita bahwa ternyata kemarin ada yang mengundang saya pergi ke acaranya misalnya. Ada yang kemudian menyapa saya, ada yang menegur saya, ada yang senyum dengan saya ketika bertemu. Nah, kita memutar memori itu untuk menampilkan bukti-bukti di hadapan pikiran negatif kita bahwa ternyata apa yang dipikirkan oleh pikiran negatif kita tidak benar. Ini buktinya dari memori, dari ingatan kita, dari kejadian yang pernah kita alami bahwa tidak semua orang membenci kita. Nah, setelah semua pertanyaan ini ditanyakan, gitu ya, kita akan siap pada satu kesimpulan baru yang menghalau, yang berbeda dengan pikiran negatif kita sebelumnya. Kesimpulannya adalah ternyata tidak semua orang membenci kita. Jadi apa yang dipikirkan oleh pikiran negatif bahwa semua orang membenci kita itu sesuatu kekeliruan, satu kesalahan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tentu saja dinilai ampuh karena pertanyaan-pertanyaan tadi mencoba mengajak kita untuk membuktikan, gitu ya, apakah yang muncul dari pikiran negatif kita itu merupakan suatu kebenaran atau tidak. Dan pada akhirnya pikiran negatif itu seringkali keliru karena dia terlalu cepat menyimpulkan suatu kejadian. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan ini juga ampuh karena kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan tadi, gitu ya, ternyata pertanyaan itu mencoba membawa kita untuk melihat situasi itu dari sisi yang tidak dilihat oleh pikiran negatif. Jadi pikiran negatif itu kan hanya mengajak kita untuk melihat sisi gelap dalam hidup kita. Sementara pertanyaan tadi mencoba mengajak kita, mencoba menarik tangan kita untuk melihat juga sisi lain, yaitu sisi terang dalam hidup kita. Jadi intinya adalah dari strategi ini jangan lupa, gitu ya, kalau pikiran negatif mulai muncul di dalam kepala kita, coba untuk menempatkan pikiran negatif itu sebagai sosok yang lain. Kemudian ajukan pertanyaan kepada pikiran-pikiran negatif tersebut. Dengan cara begitu kita kemudian akan menghambat, menghalau mereka untuk menguasai pikiran dan kehidupan kita. Gitu ya. Jadi itu dia strategi yang diajarkan di buku ini untuk melawan pikiran negatif kita. Oke, sampai di sini saja ngomongin buku kali ini. Sampai jumpa lagi di ngomongin buku berikutnya. Terima kasih.